Baik, nah tujuan dari sesi sharing ini adalah mengetahui komponen apa saja yang sebaiknya ada pada bagian metode penelitian. Jadi gampangannya adalah apa aja sih yang harusnya ada, yang umumnya ada gitu ya pada metode penelitian. Dan kemudian apa prinsip-prinsip dasar dalam pemaparan bagian metode penelitian. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa kita akan ada pembicara tamu, yaitu Mbak Rinanda Rizky Amalia Salehah yang saat ini tengah mengajar menjadi dosen di Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Psikologi ya Mbak ya? Fakultasnya Ilmu Pendidikan, Departemennya Psikologi, Pak. Oke, sip. Baik, nah terkait dengan artikel ilmiah ya, terkait dengan artikel ilmiah, meskipun kadang-kadang bentuknya atau formatnya dari setiap jurnal itu berbeda-beda, mintanya berbeda-beda, tapi kalau kita melihat template bahwa artikel ilmiah ini strukturnya itu kita bisa mencontoh apa ini tabung pasir ya atau gelas pasir ya. Oh, jam pasir. Nah, yang kemudian komponen-komponen yang ada di dalamnya adalah ada introduction, ada methods, result, dan ada discussion. Ini adalah 4 bagian utama dalam artikel jurnal. Nah, di sini bentuknya kan kayak yang introduction dia lebih besar, kemudian menyusut di bagian methods, results, dan kemudian membesar lagi ke bagian discussion. Ini menunjukkan porsi kita dalam menulis. Nah, pada bagian introduction, porsi kita menulis itu memang besar karena memang sebagaimana yang telah saya ceritakan di sesi sharing 1 dan 2 adalah itu adalah momen di mana kita meyakinkan pembaca bahwa tulisan kita ini layak untuk dibaca. Jadi kita kayak mau jualan ide ya, sehingga kita memang kemudian harus mempertontonkan amunisi kita di depan gitu ya. Nah, bagian discussion juga termasuk bagian yang paling banyak porsinya kita tulis karena disitulah kita menginterpretasikan hasil penelitian yang kita miliki. Dan itu kenapa disebut sebagai discussion adalah karena kita mendiskus hasil dari penelitian kita dengan literatur yang ada di luar sana. Nah, besok akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya terkait dengan discussion ini. Nah, sedangkan bagian method dan results ini adalah porsi yang terkecil. Kenapa? Karena method dan result itu adalah kita menyampaikan apa adanya. Kalau di introduction dan discussion itu kita mungkin agak sedikit mengarang indah gitu ya. Kita mencoba untuk meyakinkan pembaca dengan berbagai macam teknik. Nah, methods dan results itu cenderung apa adanya. Ya udah ditulis apa adanya gitu ya. Nah, tapi ini kemudian tidak berarti bahwa methods dan result itu ditulis dengan singkat. Nah, prinsip dalam methods itu adalah kita harus bisa untuk memaparkan sejelas mungkin. Sehingga ketika pembaca membaca artikel kita, mereka bisa membayangkan apa yang peneliti lakukan sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Kalau metodenya tidak jelas dipaparkan, biasanya itu akan menjadi kendala naskah kita untuk diterbitkan karena tidak cukup informasi sehingga reviewer dan editor tidak bisa memutuskan, sehingga ketika mereka nggak bisa memutuskan karya Anda baik, sementara masih ada karya-karya lain yang ngantri di belakang mereka, ya karya Anda tidak akan mendapatkan kesempatan. Oke. Dan result di sesi berikutnya saya akan membahas apa yang kemudian harus muncul di bagian results ini. Nah, terkait dengan metode itu sangat tergantung pada pertanyaan penelitian. Saya sudah menjelaskan di sesi sharing sebelumnya bahwa paling tidak ada 3 macam tipe pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah deskriptif ya. Deskriptif ini tujuannya adalah mencari kejelasan atau kita mengeksplor tentang sebuah fenomena. Dan pertanyaan-pertanyaan deskriptif ini biasanya metode yang kita gunakan adalah metode-metode kualitatif. Bisa menggunakan wawancara observasi, ada fenomenologi, ada studi kasus, ada grounded theory, dan masih banyak lagi. Ya. Sedangkan kalau pertanyaan penelitian kita itu sifatnya relasional, yang artinya adalah kita mencari hubungan korelasi antar 2 variabel atau lebih, itu biasanya kita menggunakan metode survei, dan analisisnya biasanya kita menganalisis dengan korelasional gitu ya. Sedangkan kalau pertanyaan penelitian kita adalah kausal, kita ingin mencari apa penyebab dari suatu fenomena itu terjadi, maka biasanya metode yang kita gunakan adalah menggunakan metode eksperimen.
di mana apa yang dilakukan dalam metode eksperimen itu ketika kita ingin membuktikan bahwa A merupakan penyebab dari B, maka kita harus punya metode untuk memastikan bahwa hanya A yang menyebabkan terjadinya B, sehingga kita harus mengontrol variabel-variabel yang lain. Misalkan ada C, D, E, F itu harus dikontrol sehingga kita dikontrol itu artinya dibuang ya, atau pengaruhnya dihilangkan sehingga kita hanya bisa melihat efek dari A eksklusif terhadap variabel B. Nah, kemudian prinsip dalam penulisan metode penelitian ini, pertama yang tadi sudah saya jelaskan, memungkinkan pembaca menelaah kualitas evidence yang disampaikan. Jadi dengan metode ini harus ditulis sedemikian rupa sehingga pembaca itu bisa menelaah atau bisa menjustifikasi bahwa hasil dari penelitian ini tuh bisa dipercaya. Ya, hasil dari penelitian ini tuh bisa dipercaya. Ya. Kemudian penulisan metode juga diusahakan agar pembaca itu juga bisa memutuskan apakah penelitian itu bisa direplikasi gitu ya. Jadi kalau dalam artikel-artikel yang sudah saya terbitkan itu biasanya setelah saya menerbitkan, kalau corresponding author-nya saya itu biasanya saya mendapatkan email dari peneliti lain yang menanyakan terkait misalkan ada alat ukur yang saya gunakan, kemudian ada nggak coding komputer program yang saya gunakan boleh di-share apa enggak gitu ya. Nah, jadi itu akan memungkinkan peneliti-peneliti selanjutnya untuk mereplikasi, untuk menggunakan metode Anda. Dan bagi kita seorang peneliti ketika metode kita digunakan itu akan sangat bermanfaat ya, karena pertama naskah kita akan disitasi lebih banyak orang gitu ya, dan kemudian paradigma yang kita ajukan itu menjadi lebih terverifikasi, sehingga memang di bagian metode ini sebisa mungkin kita perjelas ya, sehingga pembaca bisa langsung belajar gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa jurnal gitu ya, meskipun kalau Anda pernah mengirimkan di jurnal itu kan pasti ada batasan kata ya, dan ada beberapa jurnal yang sangat menghargai dan berharap bahwa penulis itu detail di bagian metode, sehingga beberapa jurnal, contoh seperti Psychological Science yang saya ketahui itu dia tidak menghitung kata di bagian metode, yang dia hitung hanya bagian introduction dan bagian discussion. Jadi bagian metode dan bagian hasil itu tidak dia hitung. Kenapa? Karena mereka sengaja ingin agar penulis atau peneliti itu menceritakan sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya tanpa takut dibatasi oleh jumlah kata maksimal. Nah, ini adalah sebuah praktek yang kemudian sedang dikembangkan oleh beberapa jurnal yang ternama, karena permasalahannya adalah kalau kita tidak cukup detail dalam menuliskan metode akan mempersulit peneliti selanjutnya untuk mereplikasi gitu ya. Padahal replikasi dalam ilmu sosial itu sangat-sangat penting. Nah, kemudian apa yang biasanya ada pada bagian metode ini umumnya ya terdiri dari 4: partisipan, material, desain, dan prosedur. Itu yang umum ada pada bagian metode. Nah, terkait dengan partisipan, beberapa hal yang harus dilaporkan. Pertama adalah karakteristik partisipan. Nah, karakteristik partisipan ini biasanya yang dilaporkan, yang sudah diterima oleh umum adalah usia, jenis kelamin. Usia dan jenis kelamin itu harus dilaporkan. Ya, itu harus dilaporkan. Tapi ketika kemudian Anda melaporkan yang lain, contoh misalkan Anda ingin melaporkan jenis tingkat pendidikan. Nah, ketika Anda melaporkan tingkat pendidikan, itu biasanya kalau kita melihat penelitian itu ada aspek demografisnya ya, latar belakang pendidikan, kemudian misalkan kalau di perusahaan itu adalah jenjang karirnya, ada yang level manager, staff. Berarti pembaca atau bahkan editor itu mikir, berarti Anda akan melakukan sesuatu terhadap
karakteristik yang Anda munculkan. Entah itu kemudian Anda akan melihat variabel itu menurut dari latar belakang pendidikannya, atau Anda ingin melihat variabel itu dianalisis secara terpisah, dilihat dari jabatannya dalam organisasi. Dan kalau misalkan Anda menyebutkan karakteristik lain selain tadi usia dan jenis kelamin, Anda sudah menyebutkan itu sejak di introduction, bahwa mungkin ada pengaruh latar belakang pendidikan terhadap variabel X, sehingga kemudian ketika Anda melakukan analisis lebih lanjut lagi itu make sense. Itu yang Anda lakukan itu sudah terintegrasi sejak Anda menuliskan di bagian introduction. Karena memang dalam sebuah artikel penelitian sangat penting Anda menuliskannya dengan sistematis dan saling terintegrasi antara bagian satu dengan bagian yang lain. Nah, kemudian hal kedua yang harus dilaporkan pada bagian partisipan adalah berapa jumlah partisipan ya, berapa jumlah partisipan dan bagaimana cara penentuan sampelnya. Itu juga penting. Beberapa jurnal bahkan sudah menanyakan sejak awal ketika Anda ingin submit ke jurnal tersebut, dia sudah ada kolom yang harus Anda isi di mana Anda harus menuliskan berapa jumlah sampel dan bagaimana cara Anda menentukan sampel tersebut. Kalau misalkan sampel Anda adalah 100, kenapa menurut Anda subjek 100 itu cukup untuk penelitian Anda? Ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjawab itu. Pertama, Anda bilang bahwa penelitian terdahulu itu juga menggunakan orang sebanyak itu. Itu yang umum dilakukan, meskipun itu juga bisa didebat oleh editor. Apalagi ketika penelitian terdahulu yang Anda gunakan itu konteksnya agak berbeda dengan penelitian Anda itu ya. Dan bisa juga Anda menggunakan power analysis ya, yang biasa dilakukan oleh grup riset kami adalah kita menggunakan G-Power atau power analysis ya. Tetapi kadang-kadang juga selama jumlah partisipan itu masuk akal, tidak terlalu sedikit, itu kadang-kadang editor juga tidak akan mempermasalahkan. Meskipun demikian, saya berharap agar semua orang sudah mempersiapkan diri ketika kemudian ditanyai tentang loh kok jumlah sampelnya seperti itu. Bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa jumlah sampel itu sudah cukup untuk penelitian Anda. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkan mereka? Maaf ya, dan bagaimana cara penentuan sampel ya? Bagaimana cara penentuan sampel itu juga menentukan apakah kita convenient sampling ya, apakah kita menentukan sampel itu dengan asas ya yang yang mudah gitu ya, yang mudah bagi kita sebagai seorang peneliti, atau memang ada cara yang lebih sistematis yang kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mendapatkan mereka. Bagaimana cara Anda mendapatkan sampel itu. Nah, mengapa sih hal ini sangat-sangat penting untuk dijelaskan? Karena ini akan memberikan gambaran kepada editor, reviewer, dan pembaca ya, apakah sampel yang Anda gunakan untuk penelitian ini cukup representatif dengan populasi yang akan terlibat dalam penelitian ini. Kalau misalkan cara Anda memilih sampel partisipan itu kurang tepat, maka hasil itu mungkin tidak bisa untuk dipercaya gitu ya, sehingga mereka pengen punya informasi tentang hal ini. Kalau misalkan Anda tidak menyampaikan ini di artikel, bisa jadi mereka akan menanyakan ketika proses reviewer. Jadi mohon untuk mempersiapkan informasi ini sejak di awal gitu ya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan beberapa editor dan reviewer, ketika kita sudah memberikan informasi ini sejak dari awal, reviewer dan editor itu akan mendapatkan kesan bahwa Anda ini sudah tahu, peneliti yang sudah handal, sehingga dia tidak akan terlalu kritis dengan artikel Anda, karena dia sudah merasa bahwa Anda sudah mampu untuk melakukan penelitian ini gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah apakah ada kompensasi bagi partisipan mengikuti penelitian ini. Nah, kebetulan tadi pagi ada kolega yang bertanya kepada saya gitu ya, apakah boleh memberitahukan di awal kepada partisipan bahwa akan ada reward untuk ini. Oke, jadi sebenarnya prinsip dari pemberian reward itu adalah untuk memberikan penghargaan kepada partisipan atas waktu jerih payah dan lain sebagainya, dan jangan sampai ada yang dirugikan dari partisipan. Contoh misalkan jangan sampai partisipan itu harus bayar uang transport sendiri gitu ya. Nah, tapi kemudian
ada juga sebuah pandangan yang menyebutkan, ini saya dapatnya kebetulan ketika saya sudah kuliah ethics in research ya, jangan sampai kemudian jumlah atau besaran dari kompensasi itu mengubah intensi partisipan dalam melakukan dalam berpartisipasi di riset tersebut gitu ya. Artinya gini, jangan sampai partisipan itu ikut penelitian itu hanya gara-gara dia ingin mendapatkan imbalan, tapi mungkin tidak terlalu tertarik dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Ini akan berpengaruh terhadap data yang ditampilkan oleh partisipan itu, karena kalau dia hanya hanya peduli dengan imbalan, mungkin dia tidak akan memperlihatkan perilaku yang sesungguhnya, padahal itu adalah informasi yang sangat berharga bagi seorang peneliti. Nah, kemudian kita juga perlu menyampaikan jika ada exclusion kriteria. Jadi misalkan kita sudah menetapkan, contoh di awal kita sudah screening partisipan hanya mereka yang memiliki IQ tertentu gitu ya. Nah, dalam proses rekrutmen ya, misalkan Anda merekrut 200 orang, tapi setelah kemudian Anda melakukan screening karena Anda akan exclude orang-orang dengan skor IQ tertentu gitu ya. Nah, itu harus ketika Anda melakukan itu, Anda harus jelaskan sejak awal dan Anda harus menceritakan dari awalnya berapa orang Anda rekrut, yang Anda exclude berapa. Ya, itu harus Anda jelaskan. Jadi memang kemudian di bagian metode ini seperti Anda melaporkan, kayak laporan penelitian itu ya, laporan penelitian tapi dalam bentuk artikel. Kenapa? Karena si editor juga ingin tahu apakah Anda itu dalam proses mengeksklut itu sudah melalui prinsip-prinsip yang benar gitu ya. Jangan sampai kemudian terjadi yang namanya adalah cherry picking. Cherry picking itu istilah di mana kita hanya mencomot data-data yang mendukung hipotesis kita, itu nggak boleh. Jadi exclusion criteria itu juga salah satu yang sering ditanyakan oleh reviewer. Saya pernah punya artikel di mana saya exclude 25% partisipan ya. Dan kemudian mohon maaf ini kalau ada yang belum di-mute dulu ya. Oke. Nah, jadi saya pernah punya artikel di mana saya mengexclude 25% partisipan karena memang kriteria partisipan saya yang sangat-sangat strict. Nah, saat itu saya dikritisi oleh external reviewer bahwa jangan-jangan kamu ini mengexclude terlalu banyak sehingga kamu membuang data-data yang mencurigakan. Nah, itu ada pertanyaan langsung dari si external reviewer dan saya sempat bertanya kepada teman-teman, emang kalau mau exclude itu paling banyak berapa persen sih? Kok sampai 25% ditanyain itu ya. Ada yang bilang ya jangan sampai lebih dari 10% lah. Kalau udah 10% ke atas tuh bakal dicurigai kamu, jangan-jangan kamu ngekatnya kebanyakan gitu ya. Nah, sehingga kemudian yang saya lakukan adalah saya menurunkan level dari exclusion kriteria saya dan saya hanya akhirnya mengeksklud 8% dan alhamdulillah kok hasilnya tetap sama gitu ya. Nah, itu salah satu hal juga yang harus disampaikan itu ya dalam artikel kita. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menjamin keterpercayaan partisipan? Yang jelas pertama adalah ukuran sampel ya. Tidak selalu jadi gini, akan lebih menyenangkan ya, akan lebih menguntungkan bagi peneliti ketika sampelnya itu jumlahnya itu banyak. Tetapi terlalu banyak jumlah sampel juga akan mencemari hasil penelitian karena kalau semakin banyak jumlah, jadi gini, kalau Anda partisipannya banyak itu ya kemungkinan Anda untuk mendapatkan hasil yang signifikan itu tinggi itu ya, karena memang secara statistik itu kan formulanya adalah per akar dari jumlah partisipan. Artinya semakin banyak partisipan itu jumlah pembaginya semakin kecil sehingga kemudian nilai korelasi Anda pasti akan semakin tinggi. Sehingga kemudian terlalu banyak juga mencurigakan, terlalu sedikit juga biasanya akan ditanya gitu. Sehingga kemudian kita harus mencari cara gimana untuk mendapatkan jumlah sampel yang tepat. Salah satunya adalah
Tadi dengan cara kita melihat literatur terdahulu atau kita melakukan power analysis atau dengan menggunakan G power analysis. Itu kalau Anda pengen tahu G power itu Anda bisa cari di internet, itu ada, bahkan ada alatnya, kayak kalkulatornya, bisa Anda coba sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah tingkat keterwakilan sampel dari populasi penelitian. Nah, apakah sampel yang Anda gunakan itu sudah mewakili dari populasi penelitian, atau jangan-jangan sampel-sampel itu Anda dapatkan karena dia dekat dengan Anda secara geografis? Itu juga bakal menjadi pertanyaan bagi si reviewer dan editor. Nah, kalau seperti itu berarti Anda melakukan namanya convenient sampling, ya. Nah, ini juga satu hal yang harus Anda aware sebagai seorang peneliti, bahwa hal-hal seperti itu bisa ditanyakan oleh editor. Nah, kemudian strategi sampling yang digunakan juga sedapat mungkin juga Anda jelaskan. Ini saya akan memberikan contoh artikel dari salah satu mahasiswa saya. Oh, ini si Samudra yang kemarin di sesi pertama sharing ya, tapi ini artikelnya yang lain. Nah, yang dia lakukan di sini, di penelitian ini adalah dia ingin dia meneliti tentang paradox of integrity. Dia meneliti tentang apakah religiusitas seseorang itu akan mempengaruhi persepsi dia terhadap kecurangan. Nah, dia melakukannya dengan subjek SMA, siswa SMA. Nah, saat itu dia bilang bahwa dia akan melakukannya di Yogyakarta. Kenapa di Yogyakarta? Gitu ya. Dia menjelaskan karena Yogyakarta adalah pusat dari kota pelajar di Indonesia, gitu ya. Dan kemudian dia juga harus punya data berapa sih populasinya di Yogyakarta. SMA itu adalah 17.588. Dia dapatkan dari informasi dari kantor dinas pendidikan. Nah, kemudian dia menggunakan metode Slovin sampling ya, yang menghitung jumlah sampel dari populasi yang ada, itu ketemu 350-an partisipan. Nah, 350 partisipan yang digunakan, yang harus digunakan untuk studi ini. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Samudra adalah dia udah tahu bahwa dia harus menyebarkan kuesioner ke 350 orang ya. Kemudian dia mencari sekolah-sekolah SMA di Jogja, ada listnya ya, kemudian untuk memilih sekolah mana yang akan dia gunakan sebagai tempat pengumpulan data, dia melakukan kayak undian gitu ya. Nah, keluar ada 4 sekolah, 3 atau 4 sekolah saya lupa. Nah, kebetulan ketika udah di total siswa di 3 dan 4 sekolah itu, kelas 2 itu, kelas 2 SMA, ketemunya 378 pas. Nah, tapi kemudian di sini ada permasalahan bahwa ternyata jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya nggak imbang, kan? Jadi kalau males-nya 111, females-nya 267. Nah, kita sudah aware nih, kita sudah jaga-jaga nih, yang jaga-jaga kalau si reviewer akan menanyakan jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak imbang. Nah, makanya kita sudah menyiapkan, ada literatur yang menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan perilaku kecurangan. Sehingga kemudian perbedaan dari jumlah yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan ini tidak akan mempengaruhi hasil, karena toh tidak ada pengaruh dari gender terhadap perilaku curang. Nah, itu juga perlu disiapkan. Jadi kita kalau mau mengirimkan jurnal itu, kita sudah kira-kira sudah mengantisipasi hal-hal apa yang akan ditanyakan oleh reviewer, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan materials, beberapa hal yang harus dilaporkan dalam materials ini adalah bahan, jika ada ya. Ini biasanya kalau teman-teman di studi psikologi memang jarang kalau menggunakan bahan, kecuali memang Anda misalkan melakukan penelitian di biopsikologi yang harus ada misalkan zat-zat tertentu gitu ya. Kalau dalam psikologi relatif biasanya jarang ada bahan. Peralatan ini yang paling sering dituliskan dalam penelitian psikologi terutama. Nah, kalau Anda menuliskan peralatan misalkan kuesioner, skala-skala psikologi, Anda harus sudah menyiapkan semuanya.
termasuk koefisien alfa dan lain sebagainya, di mana di mana kuesioner itu pernah diuji coba, dan apakah ada proses untuk mengadaptasi kuesioner itu ke dalam konteks Indonesia. Itu juga perlu Anda tuliskan dalam naskah Anda gitu ya. Nah, kemudian stimulus dan karakteristiknya. Di sini juga penting stimulus dan karakteristiknya ini, apalagi ketika Anda menggunakan metode eksperimen. Karena banyak sekali evidence yang menyebutkan bahwa stimulus verbal dan non-verbal itu efeknya berbeda. Stimulus visual dan auditory itu berbeda. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan eksperimen visual, itu ada pakem-pakemnya sendiri. Bagaimana cara melaporkan stimulusnya, misalkan besarannya berapa, ukurannya berapa, itu sudah ada pakem-pakemnya sendiri. Sehingga saran saya adalah ketika Anda misalkan meneliti tentang eksperimen visual, yang stimulan visual, Anda baca-baca jurnal-jurnal sebelumnya dan belajar bagaimana cara mereka biasanya mengkomunikasikan hal-hal itu. Nah, kemudian prosedur. Beberapa hal yang harus dilaporkan ya. Ini terkait dengan detail aktivitas atau tugas yang harus dilakukan oleh partisipan. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh partisipan itu harus dituliskan dalam artikel Anda, detailnya ya. Setelah ini ngapain, setelah ini ngapain, setelah ini ngapain. Kenapa hal ini penting? Karena kadang-kadang ada namanya order effect ya. Kadang-kadang tugas satu kadang-kadang urutan tugas itu akan mempengaruhi persepsi partisipan. Dan ini salah satu hal yang juga harus kita pahami sebagai seorang peneliti. Contoh misalkan, Anda punya 2 kuesioner ya. Pertanyaan dari reviewer kadang-kadang menanya gini, Anda memberikannya kuesioner A dulu atau kuesioner B dulu? Dan menurut Anda, apakah pemberian kuesioner A di awal akan mempengaruhi persepsi partisipan dalam mengerjakan kuesioner B? Itu kadang-kadang ditanyakan, sehingga kemudian detail aktivitasnya juga harus disampaikan juga, dan Anda harus tetap aware dengan hal-hal seperti ini. Tadi urutan aktivitas, kemudian bagaimana cara data dikumpulkan, itu juga Anda juga apakah data dikumpulkan dalam satu waktu, apakah data dikumpulkan bertahap, apakah via email, langsung apakah secara langsung Anda langsung masuk ke medan kancah gitu ya. Itu juga sebaiknya Anda jelaskan. Nah, ini ada bagaimana contoh atau penerapannya yang sesungguhnya. Ini akan kita dengarkan di sini sharing dari Mbak Rinanda ya. Ini Mbak Rinanda ini tadi sudah saya sempat singgung di awal, adalah dosen di Universitas Pendidikan Indonesia yang dulu pernah saya bimbing gitu ya. Dan tugas akhirnya ini judulnya I Got the Feeling, the Effect of Self-Selected Music on Motor Performance and Risk-Taking Behavior, yang pernah dikirimkan ke Journal of Sport Sciences. Mari silakan Mbak Rinanda, saya akan berlaku sebagai asisten sorot. Silakan Mbak Rinanda. Oke, terima kasih Mbak Galang atas kesempatan ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi di sini saya akan sekilas menjelaskan tentang sebenarnya bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari musik ini terhadap 2 variabel, yaitu motor performance dan risk-taking behavior, dengan underlying mekanismenya adalah affective process. Nah, di sini memang cukup banyak. Jadi proses musik ini berpengaruh terhadap motor performance, dan yang kedua terhadap risk-taking behavior. Nah, awalnya kok bisa musik ini berpengaruh terhadap afektif, kognitif, dan perilaku kita. Nah, tapi dari berbagai jurnal yang saya baca, proporsinya itu tidak imbang. Jadi kebanyakan tuh penelitiannya berkutat pada bagaimana pengaruh musik terhadap kognitif, kemudian terhadap proses afektif, tapi proporsi untuk pengaruhnya terhadap motorik ini sangat sedikit. Nah, kemudian
di Indonesia sendiri sebenarnya musik ini kan sudah kita kenal ya, oh ini punya efek nih gini dan sebagainya. Tapi secara riset itu tuh sangat sedikit penjelasan yang ilmiah apakah memang musik ini tuh benar-benar berpengaruh atau cuman ya hanya apa at glance itu punya pengaruh tapi nggak pernah diteliti secara valid gitu. Nah kemudian berangkat dari sini saya ingin melihat oh ternyata musik ini dalam proses motorik behavior ini juga berpengaruh gitu. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa di beberapa rumah makan, kemudian di beberapa tempat-tempat yang bisa untuk digunakan sebagai tempat olahraga, misalnya gym dan sebagainya, musik ini ternyata berdasarkan survei itu juga ada pengaruhnya gitu terhadap perilaku, bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian di beberapa negara itu juga menjadi masalah tentang produktivitas ini, di mana adanya physical inactivity yang akhirnya ini juga membuat beberapa negara punya tanggungan berlebih untuk warganya yang di mana fisiknya ini tidak aktif seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak dilakukan gitu ketika kita mau nge-gym, ketika mau jogging aja gitu kan tuh juga banyak mungkin ya dari Bapak Ibu yang melakukan cuman bener nggak sih gitu. Ini tuh bener-bener ngefek nggak sih? Nah, dari berangkat dari sini kemudian akhirnya saya melakukan penelitian ini bersama Pak Galang. Nah, tabel di sini ini adalah hasil dari penelitian saya yang mana ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok kontrol ini adalah without music. Kemudian self-selected music ini adalah kelompok yang mana partisipan ini diizinkan untuk memilih sendiri lagu yang mereka sukai selama proses eksperimen berlangsung. Kemudian yang music chosen ini adalah kelompok yang partisipan diberikan pilihan lagu ini dari eksperimenter. Tuh. Nah, yang di sesi 1 ini kan mengukur motor performance, jadi secara garis besar hasilnya signifikan untuk motor performance-nya, yang mana self-selected music ini memiliki motor performance yang lebih tinggi daripada 2 kelompok lainnya, yaitu kelompok yang tanpa musik maupun yang musik dipilihkan. Kemudian di risk-taking behavior, secara garis besar, musik ini berpengaruh baik pada kelompok yang memilih sendiri lagunya maupun kelompok yang dipilihkan lagunya, tapi tidak berlaku pada yang kelompok kontrol. Nah, ketika melihat penelitian-penelitian tentang musik, ternyata yang perlu dikontrol itu sebenarnya banyak sekali karena akan ada beberapa literatur menyebutkan ada perbedaan antara bagaimana jenis Tanya di kelamin. WA dulu. Okay, bagaimana perbedaan jenis kelamin ini berpengaruh juga gitu dalam merespon stimulus yang berupa musik ini. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa oh itu tergantung apa dari jenisnya gitu, dari slow temponya atau fast temponya. Jadi memang benar-benar menguras tenaga saya sih waktu itu ketika mau melakukan penelitian ini di awal. Nah, mungkin di slide selanjutnya Pak Galang untuk lebih jelasnya. Nah, di bagian metode ini, jadi partisipan ini menggunakan 72 partisipan. 72 partisipan ini diperoleh dari hasil menggunakan G-Power Analysis, di mana minimum partisipan yang bisa terlibat dengan power 0,8 itu setidaknya 66 orang, sehingga 72 partisipan ini sudah memenuhi kriteria dari a priori G-Power Analysis-nya. Dan untuk proporsi dari laki-laki dan wanitanya imbang, 50% wanita dan 50% laki-laki, dan mean age-nya sekitar 20 tahun dengan rentang usia 17 sampai 24 tahun. Nah, di sini ada inclusion kriteria yang kami gunakan. Yang pertama, bukan atlet, jadi ini mahasiswa A1, bukan atlet, dan kemudian tidak terlibat dalam olahraga ataupun exercise yang menggunakan bola dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Terus kemudian juga tidak melaporkan adanya physical impairment. Tuh. Dan kemudian ini 72 partisipan ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu self-selected, music chosen, dan without music. Nah, untuk distribusi partisipannya, randomly assign ya, itu digunakan bantuan research randomizer. Itu nanti mungkin Bapak Ibu kalau bisa mencari di Google ya. Nah, di sini
penyebarannya dibagi juga, karena kita belajar dari penelitian terdahulu menyebutkan bahwa tempo ini mungkin berpengaruh gitu, tapi itu bukan analisis utama dalam penelitian ini, sehingga uh, untuk meminimalkan mungkin adanya perbedaan juga, kita akhirnya memutuskan untuk menggunakan perbedaan antara tempo yang slow dan tempo yang fast. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Nah, kemudian di materialsnya, karena ini menggunakan paradigma throwing ball dari Dave dan Charms itu yang kemudian direplikasi pada penelitian terbaru Elvers dan Stephens 2017. Nah, ini menggunakan bola voli yang mana pasti dalam penelitian eksperimen semuanya bisa harus standar ya, dan harus sama untuk masing-masing partisipannya. Ya, kita menggunakan standar bola voli yang dipakai untuk turnamen biasanya dengan diameter 18 cm. Kemudian tekanan itu juga kami kontrol untuk untuk menjaga kontrol terhadap bola ini sendiri gitu dengan tekanan 300 bar HPA. Terus lalu menggunakan keranjang bola yang ini maaf bukan diameter tapi sisi-sisinya 45 cm. Dan untuk penyajian musiknya sendiri, kami menggunakan portable speaker Harman Kardon Onyx Studio untuk menjaga kualitas audio karena memang secara spesifikasi memang bagus. Dan medium loudness-nya itu kita menggunakan 70 desibel. Karena 70 desibel ini adalah loudness yang pas untuk diterima oleh telinga manusia tanpa harus merasakan adanya rasa sakit. Jadi kita tetap maintain bagaimana supaya partisipan ini tetap comfortable dengan perlakuan yang kita berikan. Gitu. Dan untuk musik yang mereka pilih di sini bukan instrumental tapi lirikal, yang mana menurut penelitian yang sebelumnya, musik yang lirikal ini lebih enjoy dan bisa diterima oleh partisipan atau oleh orang, dan mudah untuk easy to connect emotionally. Secara emosional itu mudah untuk mereka memahami, mungkin karena ada liriknya yang lebih sesuai dengan mereka, sehingga mereka lebih engage dan lebih merasa relate dengan musik yang mereka pilih sendiri itu. Kemudian untuk pembagian temponya ada slow dan fast, ini berdasarkan Balch dan Louis, di mana kami menggunakan slow tempo ini kurang dari 80 beat per menit. Itu rentangnya sebenarnya untuk spesifiknya 19 sampai 80 beat per menit, dan kemudian yang fast tempo lebih dari 110 beat per menit. Nah, untuk kan karena banyak lagu tuh ya dari yang partisipan pilih. Nah, itu tuh kami menggunakan tempo detektor untuk memang melihat apakah memang lagu ini masuk dalam range yang memang kita sudah tentukan. Seperti itu. Next slide, Pak Galang. Nah, di bagian selanjutnya di prosedur. Nah, jadi memang ini prosesnya panjang. Saya ingat ini kurang lebih 1 tahun yang lalu, tepat mau puasa. Jadi saya kejar restoran itu sama Pak Galang. Jadi awalnya melakukan pilot study dulu. Nah, pilot study ini digunakan bertujuan untuk melihat kekurangan dari eksperimen yang akan dijalankan seperti apa, terus kira-kira ada variabel memang harus perlu untuk melakukan pilot study. Kemudian setelah itu kita melakukan publikasi, yaitu baik ya seperti penelitian-penelitian umumnya dengan poster, terus di-form dan lain sebagainya, dan partisipan diminta untuk memilih lagu yang mereka pilih masing-masing. Nah, pada hari H, partisipan datang sesuai jadwal. Nah, ini ketika mereka telah datang, kita pasti secara etika kita akan menyodorkan sebuah informed consent di mana mereka memang ingin melakukan penelitian ini tanpa paksaan. Nah, setelah mengisi informed consent, mereka diminta untuk mengisi rating affect. Ini rating affect yang sebelumnya saya jelaskan bahwa bagaimana musik ini ternyata melalui proses afektif itu berpengaruh, yang akhirnya berpengaruh pada motor performance dan juga restacking behavior-nya. Dan peningkatan afek di sini saya spesifikkan mengkerucut pada dimensi valence dan arousal, di mana dimensi valence ini adalah dimensi hedonis yang bergerak dari perasaan tidak suka hingga suka, terus kemudian arousal ini perasaan ketergubahan seseorang. Nah, setelah mengisi rating affect, masuk pada sesi praktis. Sesi praktis ini bertujuan untuk familiaritas. Jadi biar partisipan ini sebenarnya paham nggak gitu. Kalau misalnya penelitian ini tuh tugasnya dalam melempar bola, dan sesi praktis ini tidak dihitung, hanya untuk familiaritas saja,
Kemudian di sesi baseline ini digunakan pengukuran untuk motor ability. Jadi untuk kita melihat apakah sebenarnya dari 3 kelompok ini ada nggak sih perbedaan yang signifikan antar ability performance-nya mereka gitu. Apakah memang pada dasarnya semua kelompok ini mempunyai baseline yang sama. Itu dilakukan selama 3 menit. Terus kemudian masuk ke sesi pertama. Jadi ini penelitian saya ada 2 sesi. Yang sesi pertama itu untuk mengukur motorik performance. Yang mana motorik performance ini tugasnya sama dengan sesi yang kedua, yaitu pengukuran risk taking behavior, namun di sesi pertama itu tidak diberlakukan adanya sistem loss and gain. Nah, sistem loss and gain di sini diberlakukan dengan memberikan poin untuk lemparan yang berhasil sesuai dari jarak yang diambil, dan loss-nya itu adalah konsekuensi pengurangan poin ketika mereka tidak berhasil untuk melemparkan bola terhadap ke keranjang gitu. Jadi itu hanya berlaku di sesi 2 untuk yang loss and gain. Tapi untuk yang pertama hanya perolehan akumulasi poin saja. Terus setelah semua sesi ini berjalan, baru partisipan diminta untuk mengisi rating affect lagi untuk melihat ada nggak ya perbedaan valence dan arousal dari sebelum melakukan eksperimen dan setelah melakukan eksperimen ini. Dan juga ditambah pertanyaan inquiry terkait lagunya. Apakah memang lagunya itu mereka appreciate gitu, yang memang mereka suka, terutama di kelompok yang self-selected music. Karena benar-benar mereka, ini lagu yang mereka pilih nggak, mereka suka nggak, kayak gitu. Dan setelah, oh ya, di sesi kedua itu juga diperjelas bahwa akan ada pengurangan poin. Itu benar-benar kita mengkondisikan partisipan di sesi kedua ini supaya melihat bahwa ada loh konsekuensi yang harus kamu tanggung ketika kamu tidak bisa melempar bola. Jadi disinilah kita ingin melihat risk taking-nya. Apakah semakin banyak melempar ini akan semakin banyak poinnya atau semakin banyak minus poinnya gitu. Karena di sini mereka memperebutkan hadiah yang cukup lumayan ya. Dan sebelumnya hadiah ini juga kita berikan rating juga untuk melihat apakah memang benar-benar partisipan ini merasa bahwa hadiah ini valuable bagi mereka atau tidak gitu. Dan 100% menjawab valuable bagi mereka, sehingga motivasi yang di sesi 2 adalah untuk melihat bagaimana ya mereka lebih risk averse atau mereka lebih risk taking untuk mencapai goals mendapatkan hadiah itu tadi dengan keadaan loss and gain. Kemudian setelah semua selesai, bagi yang memiliki poin negatif di sesi kedua, mereka diberikan kesempatan untuk melempar bola hingga poinnya 0. Jadi untuk istilahnya itu untuk membayar hutang. Jadi mereka ketika memang menentukan ingin melempar bola dari jarak yang terjauh atau tidak, mereka lebih berpikir, oh ini kalau misalnya saya nggak masuk, ini nanti berkurang poin saya, makin minus, terus saya harus kembaliin poin juga. Gitu. Jadi di sini kita memberikan kondisi supaya mereka ada proses accurate judgment. Tuh. Dan setelah terakhir diberikan penutup dan debrief, yang debriefnya saya kirim setelah semua via email, setelah semua sesi eksperimen ini sudah dijalankan. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ya tadi karena prosedurnya langsung, tapi measurement-nya belum saya jelaskan. Nah, measurement-nya di sini itu menggunakan ball throwing paradigm ini, jadi kan terlihat ya ada gambar orang melempar bola ke keranjang. Nah, itu ada 7 titik dari 1 meter, 2 meter, hingga 7 meter. Nah, ini sama, baik sesi 1 dan sesi 2 sama-sama melakukan ini, pelemparan bola, cuma bedanya itu tadi. Kalau di measurement of risk-taking behavior-nya ada loss consequences sesuai poin yang dari titik masing-masing. Kok misalnya di sesi 1, melempar dari 3, mereka akan mendapatkan poin 3. Melempar dari jarak 6, mereka akan mendapatkan poin 6. Begitupun untuk pengurangannya ketika gagal melempar dari 6, ya konsekuensinya akan minus 6. Gitu. Itu untuk sesi keduanya. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, untuk rating affect-nya ada valence and arousal. Ini saya menggunakan, instead of kata-kata, saya menggunakan self-assessment mannequin, ini dari Bradley dan Lang, supaya untuk mempermudah partisipan dalam mengenali emosi atau afek yang mereka rasakan pada saat itu. Dengan gambar seperti ini, tujuannya untuk mempermudah bahwa perasaannya, oh saya lagi, misalnya di 1, ini lagi nggak seneng nih, lagi sedih banget. Terus kalau misalnya lagi seneng banget, oh mereka bisa menjawab di semakin ke kanan gitu.
perasaannya seperti apa. Itu untuk valence dan aerosolnya. Nah, dari hasil semuanya ini, seperti yang saya sebutkan di slide pertama, ternyata berpengaruh signifikan pada motor performance. Ini sesuai dengan penelitian-penelitian yang saya jadikan rujukan penelitian terdahulu, bahwa memang musik ini berperan sebagai mood booster atau motivation booster ketika seseorang ingin melakukan kegiatan yang hubungannya dengan motorik. Nah, namun untuk musik yang dipilihkan ternyata tidak memberikan efek apa-apa terhadap motor performance. Nah, namun ada perbedaan lagi. Kalau misalnya di motorik performance hanya self-selected music yang signifikan, di risk-taking behavior, musik yang dipilihkan pun juga ternyata meningkatkan risk-taking behavior daripada kelompok kontrol. Yang mana berarti musik secara keseluruhan berpengaruh terhadap risk-taking behavior. Tapi tetap setelah kita melakukan post hoc analysis, ternyata self-selected music ini yang lebih tinggi gitu. Nah, ini saya dan Pak Galang menduga bahwa memang ada sense of agency nih gitu, di mana sense of agency ini merujuk pada bagaimana seseorang memilih pilihannya sendiri, dan ternyata pilihan yang dia pilih sendiri ini bisa meningkatkan performance-nya. Jadi seseorang bisa berada pada peak performance-nya ketika stimulus atau tools yang mereka gunakan dalam mencapai goals-nya atau goal oriented ini lebih baik daripada stimulus-stimulus yang dipilihkan oleh orang lain ataupun yang tanpa stimulus seperti musik ini tadi. Tuh. Nah, setelah hasil analisis dari tiga kelompok secara umum, kita kemudian melakukan analisis berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Seperti yang kita duga sebenarnya dari awal tuh terpikir kayak, oh apakah kalau melempar bola laki-laki sama perempuan akan mungkin beda nggak ya? Waktu itu sempat terpikir itu ketika mau menjalankan penelitian ini. Dan akhirnya kita mensiasati dengan itu tadi 50% laki-laki dan 50% wanita, dan ketika dianalisis hasilnya memang terdapat perbedaan, dan masing-masing kelompok tadi dengan level slow fast itu juga sebenarnya pembagian distribusi laki-laki dan wanitanya pun kita samakan. Nah, dan di situ memang ada perbedaan bahwa secara motorik performance laki-laki lebih baik daripada wanita, dan karena apa ya, laki-laki ini memiliki muscular strength yang lebih daripada wanita. Namun sebenarnya ada penelitian lagi, kalau misalnya define motorik seperti menggunting, itu sebenarnya wanita lebih tinggi, cuman ini dalam konteks melempar bola ini tadi laki-laki yang lebih tinggi. Gitu. Nah, setelah berdasarkan jenis kelamin, kita juga menganalisis berdasarkan temponya yang tadi saya bilang ada slow dan fast. Di mana sebenarnya tempo ini ternyata dari dua sesi ini tadi tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi mau slow mau fast nggak berpengaruh terhadap motor performance dan juga tidak berpengaruh terhadap risk-taking behavior. Mungkin kami menduganya karena range-nya ini tidak terlalu jauh. Kan saya tadi bilang 19 sampai 80 beat per menit. Nah, yang satunya kan lebih dari 110 beat per menit. Nah, jurnal yang saya baca, oh ini mungkin karena kategorisasi dari temponya. Karena nggak selisihnya tuh nggak jauh, nggak sampai 80 beat per menit dari range yang saya sajikan itu nggak sampai, selisihnya nggak sampai 80 bit per menit. Nah, mungkin karena ini gitu, saya di penelitian ini ternyata tidak memiliki pengaruh tuh karena itu. Dan bisa jadi karena ini kan prosesnya motoriknya melempar ya, throwing, bukan adanya proses sinkronisasi seperti lari atau jogging atau treadmill, yang mana partisipan tuh bisa membarengi musik dengan gerakannya. Nah, mungkin juga ini tidak ada pengaruh dari temponya karena nggak ada proses ritmik yang oke dia melempar terus kemudian disesuaikan dengan tempo dari musiknya, seperti itu. Kita menduganya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak Galang dan ibu-ibu bapak-bapak. Mungkin ada yang kurang jelas atau bagaimana? Oke, berarti kalau boleh saya menambah ya, ini kan berarti hasilnya meskipun tadi hanya dari tugas melempar bola, sebenarnya kan kita bisa banyak belajar dari temuan penelitian Renanda bahwa contoh misalkan di dunia organisasi bahwa ternyata ketika kita memilih pekerjaan yang kita lakukan itu akan membuat kita lebih termotivasi secara perilaku, dan juga itu akan
membuat kita bisa menjadi lebih berani gitu ya dalam mengambil keputusan gitu ya. Iya, benar Pak. Nah, ini kemudian dari hasil penelitian yang sekilas nggak ada hubungannya dengan dunia organisasi, itu ternyata juga bisa kemudian kita linkkan dengan fenomena di organisasi juga. Mungkin fenomena di sekolah juga ketika siswa diberikan kesempatan atau peluang untuk memilih mata kuliah yang ingin dia ambil, itu akan meningkatkan motivasinya. Nah, mungkin selama ini kita sudah bisa mengira hal itu akan terjadi, tetapi mungkin belum ada bukti yang cukup kuat untuk mensupport hal itu. Nah, ini salah satu fungsi dari penelitian ini adalah memberikan evidence ya terhadap fenomena itu dengan metode yang lebih objektif gitu ya. Nah, terus tadi saya coba untuk menambahkan terkait dengan ini ya, melempar, kalau nggak salah, kalau measurement of motor performance di sesi 1 tadi partisipannya ngelemparnya itu dari setiap titik ya, Rinanda ya, benar ya? Iya, benar Pak. Oh iya, maaf, itu lupa saya jelaskan. Nah, kalau di sesi 1 tadi di measurement of motor performance itu partisipannya itu melempar beberapa kali dari setiap titik, dari 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Nah, sedangkan pada sesi kedua di measurement of risk-taking behavior ini adalah peserta diperbolehkan untuk memilih dari titik mana dia melempar. Nah, padahal tetapi kemudian dia paham bahwa ada gain and loss di situ. Jadi kalau misalkan dia bisa melempar, misalnya dia memilih dari titik 5 nih, karena dia merasa pede, aku bisa nih melempar dari titik 5, kemudian ketika dia bisa memasukkan, dia dapat plus poin 5 itu ya. Tapi ketika dia gagal, dia dikurangi 5. Sehingga di sini yang dimaksudkan dengan Rinanda adalah ada risk-taking behavior. Nah, ini yang kemudian perbedaannya sesi 1 dengan sesi 2. Nah, ini hal yang menarik. Kemudian dari dua sesi itu kita bisa melihat adanya dinamika terkait dengan perilaku melempar itu sendiri dan juga terkait dengan persepsi pengambilan keputusan beresiko. Nah, kalau saya nanya nih, Nanda, tantangan dalam penulisan bagian metode ini gimana nih? Karena kalau lihat sekilas kan metodemu itu kan sangat-sangat rumit ya, sangat-sangat rumit. Itu bagaimana? Ada nggak tantangan dalam penulisan bagian metode di artikel? Pasti Pak, itu jelas karena memang menyampaikan ini kan kalau misalnya tanpa ditulis kita ya udah tahu ini bakal seperti ini gini dan sebagainya. Tapi ketika itu harus dituliskan, itu kadang saya bingung ini mau mulai dari mana. Terus apa dulu kira-kira yang mau saya masukkan. Terlebih ketika itu sudah bagian prosedur. Jadi itu kan harus benar-benar rinci, harus benar-benar pembacanya harus ngerti saya itu melakukan eksperimen itu seperti apa. Jadi narasinya itu harus benar-benar sistematik dan runtut gitu sih Pak. Oke, dan saya ingat sekali saat itu ketika Rinanda beberapa kali konsultasi gitu ya, pertanyaan saya tuh sebenarnya sangat-sangat singkat, why and how ya. Jadi misalkan Rinanda melakukan seperti ini, saya selalu bertanya kenapa kamu melakukan seperti itu, harus ada alasannya mengapa dia melakukan seperti itu dan bagaimana cara melakukannya gitu ya. Jadi tadi kalau kita lihat bagaimana tadi si Rinanda bercerita itu kan kesannya dia punya semua alasan bagi setiap perilaku yang dia lakukan, dan itu memang satu hal yang harus dimiliki oleh penulis ya, peneliti ketika dia melakukan penelitian, bahwa setiap hal yang dia lakukan itu selalu ada pertimbangannya, selalu ada dasarnya, selalu ada evidence dari mungkin penelitian terdahulu, sehingga ketika kemudian ditanyakan oleh reviewer dan editor, kita sudah siap dengan jawabannya. Mengapa tidak ini, mengapa dilakukan ini. Itu memang kemudian salah satu tantangan dalam bagian metode. Dan satu hal lagi tadi yang ini saya ingin meng-highlight tadi, ketika Rinanda bilang bahwa ada kesempatan melempar bola untuk poin yang minus ini ya. Ini kita putuskan terakhir kali ya, Rinanda ya. Saat itu saya bertanya gitu ya, oke, ini adalah risk taking. Oke, terus saya nanyanya adalah gimana kalau misalkan partisipan itu kemudian asal lempar gitu ya, dia nggak dapat reward, tapi kan dia nggak kehilangan apa-apa kan, sehingga kemudian risk takingnya gimana nih kalau dia tahu dia bisa mendapat sesuatu, tapi kalau dia salah dia nggak kehilangan sesuatu. Itu kan berarti kan tidak sesuai dengan proses risk taking behavior kan. Nah, kemudian Rinanda
mengajukan ide, ya udah kalau gitu ditambahin aja sesinya di mana dia kalau nilainya minus dia harus gimana caranya dia menghasilkan poin yang nol sehingga dia ada kerugian dari sisi waktu yang dihabiskan menjadi lebih panjang. Nah ini ketika kita melihat proses seperti ini, proses melihat prosedur ini sangat-sangat psikologis gitu ya, bahwa kita melihat ketika suatu perilaku dilakukan ini psikologisnya seperti apa ya, yang ada dalam mental ada pikiran orang-orang ketika dia melakukan sesuatu yang ada imbalannya tapi nggak ada kerugiannya, dan bagaimana cara kita menciptakan sense of loss dalam prosedur eksperimen ini. Nah ini sesuatu yang kemudian kita harus memahami dalam proses metode sebagai seorang peneliti dalam konteks penelitian dan bagaimana kemudian cara kita untuk memaparkannya dalam artikel. Nah itu kira-kira apa namanya dalam metode. Mungkin ada tantangan yang lain, Rinanda, sebelum kita berlanjut ke menjawab pertanyaan nih. Ya itu tadi sih Pak, memang benar harus benar-benar nyiapin tuh dari sebelum dimulai, makanya pilot study itu penting banget. Dan saya merasa jujur waktu itu sempat ngerasa kayak waduh ini penelitian apa sih gitu. Saya ngerasa apa ya, mulai suuzon sama penelitian saya sendiri yang sampai benar-benar ini tuh kalau misalnya gini tuh gimana ya, ini kurang apa gitu. Nanti kayak benar-benar memang kita harus suuzon sama desain kita sendiri, ini kurangnya di mana, kalau bisa tanya sama yang lebih ahli, oh ini benar enggak gitu dan sebagainya sih Pak. Iya, dan saya memang biasanya dengan masing-masing bimbingan saya selalu menanamkan prinsip suudon terhadap data dan prosedur kita sendiri. Jadi kalau dengan berhubungan dengan orang lain kita harus husnudon, tetapi kalau dengan data dan penelitian kita sendiri kita selalu harus suudon. Karena kalau bukan kita yang suudon, nanti akan dikritisi oleh reviewer, sehingga kita harus sudah antisipasi sejak awal gitu ya. Oke, bagus. Nah sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang disampaikan melalui Google Form. Ini khusus bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ikut di Zoom ya, karena ketika mendaftar mereka kita minta kalau ada pertanyaan terkait dengan metode. Nah, pertama pertanyaan, apakah tulisan dengan metode unik pasti akan lebih diterima dibandingkan metode biasa? Nah, saya menjawab metode unik itu selama metodenya reliable sih oke. Tetapi kita banyak sekali menemukan bahwa ada penelitian-penelitian yang mengaku menggunakan metode yang sangat unik lah, yang berbeda, tetapi dari sisi reliabilitasnya itu tidak lebih baik daripada metode-metode yang konvensional. Nah, hal itu akan menjadi kendala bagi penelitian itu untuk bisa diterbitkan, karena yang di sini yang lebih diperhatikan adalah sejauh mana metode itu reliable daripada metode itu baru apa enggak itu ya. Jadi kalau memang metode itu lebih baru dan lebih reliable daripada metode-metode yang sudah ada, dia memiliki poin yang lebih penting. Nah, selama ini kalau misalkan saya menggunakan metode eksperimen itu ya, saya selalu menjualnya adalah kita menggunakan metode yang lebih objektif. Karena kenapa? Karena perilaku ini adalah perilaku yang objektif, kecuali kalau saya meneliti tentang hal-hal yang sifatnya persepsi. Nah, ketika hal-hal yang sifatnya persepsi, berarti kita akan menggunakan metode yang lebih subjektif. Gitu. Nah, sehingga kemudian ini sangat tergantung dari pertanyaan penelitian kita, dan kemudian kita selalu bisa menemukan metode yang paling cocok untuk hal itu. Mungkin Rinanda mau menambahkan terkait hal ini? Enggak Pak, udah lengkap. Oke ya. Nah, kalau Anda mau menambahkan silakan untuk langsung bicara saja. Nah, kemudian bagaimana menentukan metode yang tepat untuk setiap penelitian yang ingin kita lakukan ya. Oh ya, sebelumnya silakan jika ada pertanyaan tambahan Anda bisa untuk melontarkan melalui chat ya, karena ini kita waktunya masih banyak dan kita tidak akan membedah naskah untuk hari ini. Kita hanya menjawab pertanyaan saja gitu ya. Oke. Tadi ini pertanyaan kedua, bagaimana menentukan metode yang tepat untuk setiap penelitian yang ingin kita lakukan. Tadi saya sudah menjelaskan ada tipe-tipe pertanyaan penelitian dan metode yang cocok untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, ini juga sebuah anjuran bagi rekan-rekan semua bahwa kita jangan menjadi kita jangan jadi penyembah satu metode tertentu. Ya, bagus kalau kita memiliki
ekspertis terkait dengan salah satu metode, tapi bukan berarti kita hanya fokus dengan metode yang kita miliki. Contoh, misalkan saya ahli eksperimen nih, semua penelitian saya eksperimenkan, itu nggak benar. Kembali pada pertanyaan penelitian saya. Kalau pertanyaan penelitian saya mengandung membutuhkan saya untuk mengeksplor, maka mau nggak mau saya harus menggunakan metode kualitatif. Nah, lantas bagaimana jika kita sebagai peneliti tidak memiliki kemampuan metode itu? Ya makanya belajar gitu ya. Saya juga meskipun saya sudah S3 sudah lulus, saya juga masih sering untuk belajar metode-metode yang lain gitu ya. Jadi saya juga berkolaborasi dengan dosen-dosen yang lain dalam rangka untuk belajar metode-metode penelitian yang mereka bisa dan saya nggak bisa gitu ya. Nah, ini apa namanya hal ini sangat apa namanya sangat tergantung dengan pertanyaan penelitiannya gitu ya. Oke. Sebentar, ini masih ada suara-suara di belakang. Oke. Sebentar, saya stop sharing dulu. Ups. Oke, ya lanjut, kayaknya sudah selesai suaranya. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian pertanyaan ketiga terkait dengan tata bahasa. Metode penelitian itu menggunakan kalimat aktif atau pasif, bolehkah menggunakan subjek I atau we? Baik, kalau jawaban saya adalah tergantung dari sudut pandang kepenulisan. Kalau kita, umumnya dalam psikologi kita tidak banyak menggunakan kata-kata I karena kita ini fokusnya pada data penelitian ya. Sedangkan mungkin teman-teman dari misalkan ilmu filsafat di mana pemikiran individu itu sangat penting, di mana proses perjalanan pemikiran itu menjadi sangat penting, itu mungkin lebih cocok menggunakan I daripada sudut pandang pertama data itu sendiri. Jadi sangat tergantung pada bidang keilmuan yang kita geluti ya, dan apa namanya juga tergantung pada tipe penelitian juga. Kalau misalkan dalam penelitian fenomenologis yang salah satu subjeknya adalah kita, ya mungkin kita akan menggunakan kata-kata I gitu ya. Nah, kalau dalam penelitian-penelitian psikologi yang lebih fokus pada variabel penelitian itu sendiri, biasanya sudut pandangnya adalah sudut pandang dari variabel itu sendiri. Namun demikian, kadang-kadang kita bisa menggunakan teknik narasi. Jadi itu yang juga sering saya lakukan. Jadi karena tipe-tipe dalam penelitian saya dan mahasiswa bimbingan saya adalah tipe di mana satu pertanyaan penelitian itu akan berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Makanya sering ditemui dalam penelitian kami adalah satu artikel itu terdiri dari lebih dari satu pengambilan data. Lebih dari satu kali pengambilan data. Nah, di situ biasanya dari studi 1 dan studi 2, kadang-kadang kita selipkan kata kayak we were wondering, kita bertanya-tanya nih, apakah main effect di studi 1 itu eksklusif atau ada variabel lain yang akan mencemari, yang turut mencemari hasil di studi 1. Nah, karena kita bertanya-tanya, maka kita melakukan studi kedua. Itu boleh ketika kita menggunakan kata-kata we. Ya, artinya kemudian pembaca bisa menangkap mengapa studi 2, studi 3, studi 4 itu ada, karena penelitinya juga bertanya-tanya terhadap datanya sendiri. Nah, itu makanya fungsinya kita berseudon dengan data kita itu seperti itu, bahwa kita akan memunculkan penelitian-penelitian yang penelitian-penelitian lanjutan, dan itu adalah sebuah proses yang bagus untuk disampaikan, karena kemudian pembaca dan reviewer menjadi tahu bahwa oh, ini si peneliti ini memang orang yang benar-benar memiliki critical thinking dan tahu tentang tentang penelitian itu gitu ya. Oke, Rinanda mau menambahkan mungkin? Iya, dari selama proses kita menulis saya sama Pak Galang, memang kalau mau menggunakan LLW itu memang benar tergantung dari sudut pandang kepenulisan. Tapi karena kita berdua ya Pak, ini saya mikirnya ya udah masih menggunakan B, jadi tergantung jumlah penulis juga. Itu juga tergantung juga. Kalau penulisnya lebih dari satu, biasanya juga B juga sih. Benar. Terima kasih Rinanda.
Baik, kemudian saya hanya menguasai, ini pertanyaan yang unik ya. Saya hanya menguasai SPSS, apakah SPSS masih jadi alat hitung statistik yang bagus, Pak? Termasuk untuk masuk ke jurnal internasional misalnya, soalnya kan udah ada metode baru kayak SEM. Ya, jadi pertama kalau kita meneliti ya kita sebisa mungkin menguasai metode kita ya. Metode kita dan kemudian memang ada beberapa yang berpendapat bahwa sekarang uji signifikansi itu sudah tidak terlalu unggul gitu ya karena ada beberapa teknik misalkan Bayesian analysis dan teknik-teknik yang lain yang mungkin ada yang lebih baru dan saya mungkin tidak aware. Tetapi kemudian yang dipentingkan oleh si reviewer itu adalah sebenarnya bukan masalah teknik analisisnya, tetapi bagaimana cara kita mempertahankan argumen gitu ya. Terus terang dalam artikel saya itu saya juga tidak menggunakan teknik yang muluk-muluk. Saya tidak menggunakan Bayesian analysis, saya tidak menggunakan SEM, tetapi saya mengikuti logika bahwa pertanyaan penelitian itu atau hipotesis antara A dan B. Nah, ketika sudah ketemu A dan B, saya selalu melakukan pertanyaan ulang. Jadi kayak saya bermain devil's advocate. Jadi kayak saya mempertanyakan hasil saya sendiri. Nah, kemudian jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Nah, ketika saya bertanya jangan-jangan ini, kemudian ada studi lanjutan. Nah, ketika kemudian menggunakan beberapa studi lanjutan dengan teknik analisis yang sederhana, SPSS versi yang paling lama sekalipun ya, tapi kemudian hasilnya tetap sama, itu nggak masalah. Editor tidak akan mempertanyakan hal itu. Ya, editor tidak akan mempertanyakan hal itu, tidak akan mempertanyakan teknik analisis Anda selama argumen Anda dibangun dari evidence yang kuat. Gitu ya. Tapi memang kemudian kalau Anda bisa menguasai metode yang lebih canggih ya itu apa namanya? Itu baik, tetapi tidak semata-mata artikel jurnal itu bisa masuk gara-gara metodenya canggih. Ini juga kesalahkaprahan juga dari kita karena saya kebetulan mendalami neuroscience itu ya. Jadi kesannya orang-orang itu adalah wah kalau saya asal nempel alat di kepala itu kayaknya langsung masuk, enggak juga gitu ya. Ada beberapa naskah yang kemudian kebetulan saya menjadi editor itu metodenya, desain penelitiannya itu udah banyak kekurangan gitu ya, banyak kekurangan. Kemudian yang bersangkutan hanya menjual artikel itu dengan cara aku menggunakan alat yang canggih, saya menempelkan ini di kepala sehingga ada gelombang otak. Nah saya nanya, lah kita tidur, kita bernafas, kita membaca itu otak itu pasti mengeluarkan gelombang, tapi kemudian bagaimana kita yakin bahwa gelombang otak yang terbaca pada saat itu menunjukkan perilaku yang spesifik yang seperti Anda klaimkan tadi. Nah ini yang kemudian kita harus mundur ke belakang deh untuk memahami bahwa metode itu tidak hanya sekedar terbatas pada teknik analisis atau alat-alat pengukuran yang canggih, tetapi lebih ke arah dasar adalah bagaimana kita merancang desain, kemudian metode pertanyaan metode penelitian yang bagus itu ya. Nah, kemudian bagaimana cara sikap menjawab pertanyaan yang tepat atas review dari reviewer, terutama misalnya hal spesifik tentang metode itu, misal tentang SEM, padahal saya nggak terlalu tahu apa yang ditanyakan. Apakah segera menjawab atau mencari tahu dulu, sedangkan ada tenggat waktu untuk memperbaiki naskah. Nah, terkait dengan tenggat waktu ini berbeda-beda tiap jurnal. Ada jurnal yang memberikan deadline, ya, ada jurnal yang dia deadline-nya itu sampai 1 tahun. Nah, saya mengalami dua hal itu. Yang pertama adalah saya ini untuk artikel mahasiswa saya yang terbaru ini diberikan deadline. Dan ketika diberikan deadline itu meskipun si editor tidak meminta kami untuk melakukan pengambilan data tambahan, tapi kami merasa bahwa dengan pengambilan data tambahan itu akan menjawab banyak pertanyaan reviewer eksternal. Jadi alhamdulillah kok ketemu dengan editor yang baik hati gitu ya, yang bilang secara eksplisit kamu nggak perlu sih menambah
data ya. Asalkan kamu bilang ini di diskusi itu sudah cukup. Tapi kita berpikir wah ini sebenarnya satu hal yang menarik. Yang kalau kita mengambil data lagi itu akan menjawab banyak pertanyaan reviewer sehingga kemudian kita minta izin kepada editor yang sudah memberikan deadline itu untuk boleh nggak kita agak mundur ke belakang, tetapi kita akan mengambil data tambahan dan akhirnya diizinkan dan akhirnya benar kita mengambil data tambahan dan hasilnya bagus dan itu kita langsung lolos round of reviewer. Jadi biasanya selama saya menerbitkan itu saya biasanya melewati 2 kali ronde reviewer. Ini cuma 1 kali karena kita melakukan apa yang lebih dari yang diinginkan oleh editor itu. Tapi ada juga satu artikel saya di Psychological Science itu saya butuh waktu 1 tahun untuk menjawabnya karena di situ pertanyaannya sangat-sangat ajaib. Jadi di eksperimen saya, di penelitian saya kan saya yang itu penelitian tentang intuisi kan saya memberikan atau memperlihatkan gambar, sekumpulan gambar itu ya. Nah, gambar yang di situasi eksperimen itu adalah gambar yang saya ambil dari database dari sebuah laboratorium, di mana itu sudah dianalisis oleh laboratorium itu terkait dengan gugahan emosi gambar itu sudah ada datanya sehingga saya tidak harus memvalidasi. Tetapi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar berasal dari foto jadul, foto lama gitu ya. Nah, kemudian di situasi kontrol ya, saya ambil gambar-gambar yang ada di internet yang notabene gambarnya itu resolusinya lebih bagus, brightness-nya lebih bagus, kontrasnya lebih bagus. Nah, pertanyaan dari reviewer itu adalah bagaimana kamu yakin bahwa ketika ada efek yang berbeda itu disebabkan karena nilai emosional pada gambar yang jadul ini, bukan karena efek kecerahan, efek warna, efek brightness. Nah, itu kan saya kemudian, aduh, saya belajar psikologi 8 tahun tuh tidak pernah ada yang mengajarkan tentang hal itu gitu ya. Sehingga bagaimana cara untuk melihat perbedaan warna gambar loh ya, resolusi pada persepsi orang dalam pengambilan keputusan. Saya sempat bingung ini saya jawabnya gimana ya? Ini adalah satu-satunya pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Akhirnya kemudian saya dari proses bertanya itu ketemu jawabannya, saya harus kuliah di Fakultas Ilmu Komputer dan Matematika untuk kemudian menemukan adanya yang namanya Spatial Resolution Formula, dan itu saya harus belajar 6 bulan untuk kemudian tahu cara menghitungnya, dan kemudian setelah kira-kira 8 bulan saya mengembalikan naskah itu sesuai dengan yang saya pelajari dan kemudian lolos. Jadi memang kemudian memang bermacam-macam, ada yang tenggat waktunya singkat, ada yang tenggat waktunya lama, tetapi kita biasanya bisa bernegosiasi dengan editor ya kalau itu memang diperlukan. Tapi yang jelas adalah kita benar-benar menggunakan kesempatan yang diberikan itu untuk tadi menjawab pertanyaan dari reviewer. Kalau dibutuhkan kita untuk belajar ya nggak masalah, kita asalkan kita meyakinkan bahwa hasilnya bakal lebih baik ketika Anda menunggu saya sebentar itu ya, menunggu lebih lama lagi dari waktu yang Anda berikan. Itu nggak masalah. Nah, dan sedapat mungkin menemukan jawabannya karena metode adalah hal yang paling sering jadi bahan pertimbangan dalam meloloskan naskah. Nah, bagaimana cara memaparkan, ini pertanyaan ke-6, bagaimana cara memaparkan prosedur eksperimen secara simpel ya. Satu, gunakan pola narasi, tadi yang dilakukan oleh Mbak Rinanda tadi ya, dengan bercerita gitu ya, kemudian ditambah ilustrasi visual untuk membantu. Ini mungkin Mbak Rinanda mau menambah sesuatu? Karena eksperimennya Mbak Rinanda kan sangat-sangat kompleks ya. Iya Pak, jadi memang untuk membuat simpel ketika kita mau melakukan pun kadang bingung kan urutannya mau apa dulu. Jadi benar-benar harus ditulis sedetail mungkin. Oh, urutan ini apa? Kalau misalnya memang susah, saya buat tadi itu bagan alur. Jadi saya mau harus apa dulu. Oh, habis ini apa gitu. Jadi biar terstruktur dan kita nggak ada oh ini lupa ya kok ini belum gitu. Tiba-tiba kan bisa jadi harusnya diberikan di pertama, oh tapi kok kelewatan. Jadi biar runtut gitu sih Pak. Bisa narasi kalau misalnya suka dengan penulisan berupa paragraf, tapi kalau misalnya memang suka adanya ilustrasi yang visual dan lebih memudahkan, itu boleh dipilih. Jadi tergantung kembali ke penulisnya seperti apa. Ya, dan jangan khawatir juga ketika Anda memaparkan dengan sejelas-jelasnya, kemudian
tulisan Anda menjadi bertambah panjang ya. Karena ada satu teknik juga, Anda ketika di jurnal Anda menuliskan prosedur yang lebih detail itu dalam supplementary materials. Jadi itu tidak akan masuk ke dalam badan naskah utama, tetapi akan masuk ke bagian suplemen ya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk lebih menjelaskan lagi. Dan itu sangat diterima oleh editor karena editor sangat menyukai penjelasan yang lebih detail terhadap metode penelitian Anda gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 7, bagaimana cara merancang manipulation check yang tepat dalam penelitian eksperimen? Nah, ini nanti juga bisa dijelaskan oleh Mbak Linanda. Tadi Mbak Linanda pakai SAM ya, pakai SAM itu apa? Self-assessment mannequin ya. Nah, jadi prinsip dari manipulation check itu adalah Anda ketika melakukan intervensi itu kan Anda punya tujuan nih ya. Punya tujuan tertentu. Nah, kita ingin tahu apakah tujuan treatment itu sudah berhasil gitu ya. Dan kalau treatment itu tujuannya sudah tercapai, kita bisa yakin bahwa mungkin yang menyebabkan efek the main effect itu terjadi memang karena intervensi itu. Contoh, misalkan konteks kita ingin melihat efektivitas pelatihan keterampilan komunikasi untuk meningkatkan empati gitu ya. Nah, intervensinya adalah pelatihan komunikasi, ya pelatihan komunikasi. Kemudian yang kita ukur adalah perubahan dari sikap empati, gitu ya. Nah, kalau kita yakin bahwa empatinya berubah karena pelatihan keterampilan, berarti kita harus yakin bahwa orang itu harus belajar sesuatu dari pelatihan keterampilan, ya kan? Karena kalau misalkan dia nggak belajar dari pelatihan keterampilan, tapi empatiknya bertambah, berarti empatiknya ini bertambah tapi bukan karena dari pelatihan. Makanya manipulation check yang sering dilakukan ketika menggunakan intervensi pelatihan ini adalah menggunakan manipulation check tentang pengetahuan. Dia dites. Tadi sesi-sesinya dia bisa nggak menjawab pertanyaan dengan benar. Karena kalau misalkan dia tidak bisa menjawab pertanyaan dengan benar, bagaimana kita yakin bahwa dia belajar dari intervensi itu untuk kemudian meningkatkan sikap empatik? Itu kasarannya adalah untuk merancang manipulation check adalah kita harus tahu dulu tujuan intervensi, kemudian kita memilih alat yang tepat. Nah, ini nanti Mbak Rinanda mungkin bisa cerita kenapa menggunakan SAM dan kenapa yang dipakai adalah SAM yang dalam bentuknya gambar, bukan kuesioner yang dalam bentuk verbal, misalkan panas, PANAS. Misalkan itu contoh aja. Silakan Mbak Linanda. Ya Pak, penelitian saya memang menggunakan SAM itu karena memang itu kan figural ya, gambar terlihat supaya lebih mudah. Karena sejujurnya awalnya memang sempat terpikir untuk menggunakan PANAS tuh, panas itu. Tapi karena saya memang mau melihat valence arousal-nya hanya 2 dimensi ini, dari teori-teori yang dibaca, ternyata Bradley Lang ini menyajikan yang lebih komprehensif dan menurut saya lebih cocok untuk digunakan dalam penelitian saya. Nah, kemudian juga kenapa self-assessment mannequin ini, saya merasa kalau misalnya gambar ketergugahan atau arousal itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat susah ketika mau dijelaskan dalam suatu rentang. Nah, ketika 1 sampai 10 itu sebenarnya 5 itu gimana ya gitu. 5 itu sebenarnya ya pas-pas tengah-tengah aja. Tapi kalau misalnya dari gambar itu kan partisipan jadi lebih ngerti, ini tuh kayaknya lebih seneng lagi daripada kadar atau tingkat di nilai 5 gitu, di 7 gitu. Jadi kayak lebih mempermudahkan aja sih Pak. Terus kemudian memang supaya melihat apakah perlakuan ini berhasil atau tidak gitu dan sebagainya. Kenapa kok underlying mekanismenya kemudian juga menggunakan valence arousal ini, dan hasilnya pun memang ada peningkatan dari yang sebelumnya kan tadi disuruh mengisi rating afek sebelum melakukan eksperimen. Tapi setelah menjalani 2 sesi, terus mereka diminta untuk mengisi rating lagi, ternyata memang ada peningkatan yang signifikan dari valence maupun arousalnya, sehingga perlakuan ini dari variabel independen saya berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk seperti itu sih Pak. Oke. Dan kenapa menggunakan assessment emosi, bukan misalkan menanyai itu judul lagu apa sih gitu ya? Karena kan intervensinya kan lagu kan ya. Kenapa tidak menggunakan kuesioner itu lagu apa itu ya?
kenapa yang diukur adalah emosi. Itu mungkin kalau bisa bisa menjawab pertanyaan ini juga. Nah, gini, kalau misalnya kenapa itu lagu apa? Itu sebenarnya di akhir sesi itu ada sih Pak inquiry apakah memang suka atau tidak. Tapi kan di sini karena saya mau melihatnya lebih pada liking-nya. Apakah memang sesuatu yang benar-benar memang disukai itu lebih berarti dan valuable bagi seseorang untuk meningkatkan komitmennya terhadap tugas, kemudian seseorang bisa lebih merasa belong terhadap tugas yang dia kerjakan. Jadi memang fokusnya adalah itu tadi lebih ke Nah, berarti memang sesuai dengan tujuannya ya, dan mungkin karena kemudian nggak ada hubungannya antara pengetahuan terhadap lagu dengan performance di tugas ini kan ya, yang kemudian dilihat adalah memang efek dari musik tadi adalah memang menggugah arousal dan juga penting bagi dia untuk suka atau tidak suka terhadap lagu itu ya Mbak ya. Oke. Benar Pak. Oke, sip. Lanjut pertanyaan 8. Bagaimana trik untuk hybrid methods? Apalagi sangat diperlukan kalau ini adalah penelitian aplikasi. Nah, prinsipnya adalah semakin kaya metode semakin bagus. Selama masih relevan dengan pertanyaan penelitian. Nah, jadi di salah satu penelitian saya dan mahasiswa saya, itu kita ketika kita punya pertanyaan penelitian digunakan metode kuantitatif, dan kemudian kita muncul ada data, tapi datanya kemudian hanya terkait dengan angka, dan mungkin kita merasa kok cuma gini ya, kita pengen sesuatu yang explore deh, ada apa di balik angka-angka ini, ada apa di balik tabel-tabel yang memang berbeda signifikan, tapi maksudnya apa. Nah, sehingga kemudian kita melakukan penelitian kualitatif. Ini kalau yang saya tangkap terkait dengan hybrid methods ya. Jadi metode yang kayak multi methods gitu ya. Ini sangat tergantung dari apakah pertanyaan penelitian kita akan berlanjut gitu ya, dan ketika pertanyaan penelitian kita berlanjut, apakah tipe pertanyaannya berbeda sehingga kita perlu menggunakan metode yang berbeda. Tapi pada akhirnya mereka akan menjawab satu pertanyaan utama gitu ya. Satu pertanyaan utama. Dan untuk menghubungannya bisa menggunakan teknik naratif seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian apakah data yang diperoleh melalui online seperti menggunakan Google Form dapat dijadikan sebagai data primer? Ini pertanyaan yang sering muncul, apalagi dalam kondisi seperti ini di mana kita tidak dimungkinkan untuk bertemu langsung dengan responden. Nah, saya mengatakan bisa, selama kelengkapan data tidak tergantung dari interaksi langsung atau multi-cue information. Jadi ketika ketika misalkan penelitian Anda sebatas menyebarkan kuesioner, di mana dalam menyebarkan kuesioner itu misalkan ekspresi muka dia dalam mengisi atau nonverbal dia itu tidak Anda analisis ya, itu nggak masalah. Dan selama Anda merasa bahwa keabsahan data itu tidak terpengaruh oleh ada tidaknya eksperimenter itu dekat dengan mereka, itu nggak masalah menggunakan online, menggunakan Google Form dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi ketika Anda membutuhkan informasi yang banyak ini, maka kalau Anda mau melakukan pengambilan data secara online, ya pastikan alat Anda sudah support. Nah, saat ini saya di lab Mind and Behavior, kita melakukan penelitian dengan Akademi Militer Magelang, di mana kita mengambil data dengan kualitatif. Kita ingin bertanya tentang resiliensi siswa taruna, gitu ya. Dan saat itu ini data sudah terkumpul, dan saat itu sedang masa COVID-19 dan kita nggak mungkin kan pergi ke sana secara langsung, sehingga kemudian kita lakukan wawancara menggunakan online. Nah saat itu sempat muncul kekhawatiran kita bahwa ini situasinya akan berbeda. Ya jelas akan berbeda, tidak akan sesempurna ketika kita mau wawancara langsung. Dan kita sangat khawatir dengan probingnya bisa nggak ya kalau menggunakan kamera Zoom atau Google Meeting gitu ya. Tapi ternyata bisa juga, dan itu sangat tergantung dari keterampilan pewawancara untuk kemudian membuat respondennya itu merasa nyaman meskipun melalui wawancaranya melalui online. Sehingga secara metode itu memungkinkan, tetapi Anda harus bisa untuk menutup gap yang mungkin timbul ketika
Anda menggunakan media online dalam pengambilan data. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir yang diberikan menggunakan Google Form itu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan di chat juga yang kalau ada waktu kita akan mencoba untuk menjawabnya. Nah, bagaimana sih cara menentukan metode untuk penelitian, dan ketika metode itu digunakan ternyata tidak efektif, apakah bisa ganti metode saat penelitian berlangsung? Saya mengatakan boleh. Nah, boleh itu di sini ini pertanyaan tricky sih, pertanyaan tricky. Ada jadi gini, kalau misalkan menulis dalam jurnal, dalam artikel, itu kadang-kadang tidak disebut, nggak masalah. Dianggap bahwa yang tadi gagal itu adalah preliminary study yang tidak memberikan hasil ya. Tetapi kadang-kadang ada, dan ini adalah tren terbaru dalam penelitian adalah kita menggunakan open science. Open science itu seperti ini. Jadi beberapa jurnal terkemuka, dia itu nggak mau menerima artikel Anda langsung dikirim, nggak mau. Dia itu harus tahu dari awal proposal penelitian Anda itu apa. Itu bahkan sebelum Anda mengumpulkan data ya. Proposal penelitian Anda awal itu seperti apa, kemudian datanya diambil seperti apa, sesuai nggak dengan metode, sesuai dengan proposalnya gitu ya. Jumlah respondennya sama nggak sesuai dengan proposalnya, dan itu harus ke-track, harus terpantau proses penelitiannya, sehingga ketika ada perubahan-perubahan itu kelihatan. Jangan sampai kemudian ketahuan kita mengganti paradigma. Nah, itu biasanya kalaupun Anda mengganti paradigma, itu Anda harus ada proses untuk memberikan penjelasan kenapa saya mengganti paradigma ini. Nah, jadi di open science ini sama halnya kayak dia sebagai dosen pembimbing Anda, dia yang akan tahu proses Anda dari A sampai Z. Nah, ini adalah proses-proses praktek-praktek dalam sains yang baru yang sudah mulai dibudayakan, bahwa kita tidak hanya mengirimkan naskah, tapi sejak awal itu dipantau oleh namanya open science ini. Nah, ini adalah gambarannya. Ini ketika Anda mungkin Anda bisa mencari di Open Science Framework, di mana yang Anda upload di sana adalah proposal penelitian Anda, ya, kemudian materinya seperti apa, sistem proses Anda collecting data, proses Anda untuk menyimpan data, sehingga orang itu bisa melihat dari awal proses Anda itu seperti apa. Ada nggak perubahannya seperti apa, data asli Anda itu apa, sehingga kemudian orang bisa memutuskan, oke, penelitian Anda ini valid nih, nggak ada aspek manipulasi nih. Nah, karena apalagi teman-teman yang di keilmuan sosial itu kadang-kadang kita menerima banyak prasangka gitu ya, jadi jangan-jangan hasilnya datanya diubah, paradigmanya diubah gitu ya. Ya, itu kalaupun itu berubah, itu harus dilaporkan di Open Science Framework, sehingga kita bisa lebih mendapatkan kepercayaan di sini. Nah, ini untuk Open Science Framework, ini bisa Anda cari di Google, di mesin pencari Open Science Framework, itu akan keluar nanti seperti platform di mana Anda bisa mendaftarkan diri Anda, kemudian Anda sudah mulai untuk buat proposal, penelitian, dan lain sebagainya. Nah, keuntungannya Open Science Framework ini apa? Jadi kalau misalkan Anda sudah punya proposal, dan proposal itu sudah disetujui, apapun hasilnya, selama metode Anda sudah di-approve, hasilnya nggak signifikan, itu tetap bisa masuk jurnal bereputasi. Karena yang dinilai di sini adalah ide dan metode yang bagus. Hasil itu nggak masalah. Kalau hasilnya nggak signifikan, ya mungkin emang kenyataannya hasilnya emang nggak signifikan. Kalau kebenarannya seperti itu, ya kita nggak seharusnya memanipulasi data hanya agar hasil kita atau hipotesis kita signifikan. Dan yang dipentingkan oleh para komunitas sains itu adalah metode yang valid dan sejauh mana kita mematuhi metode itu. Baik, itu mungkin dari saya gitu ya. Saya sekarang berlanjut ke pertanyaan di kolom chat. Baik. Kita break sebentar karena ada adzan. Silahkan untuk peserta untuk jika ada yang pertanyaan silahkan untuk mengetikkan di
di chat juga. Boleh untuk everyone atau untuk secara private. Sambil menyala tadi Mbak Rinanda juga ada beberapa pertanyaan Mbak Rinanda ya di kolom chat ya. Mohon juga dipersiapkan untuk menjawab ya. Ini setelah adzan selesai. Ya. Baik, ya kita lanjutkan ya. Mbak Rinanda mungkin ingin menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dulu. Silakan. Oh, ya, boleh Pak. Pertanyaan dari Ibu Ika Adita. Halo Ibu. Pertanyaannya mohon diceritakan berapa lama proses Marinanda melakukan pengambilan data. Saya melakukan pengambilan data itu 12 hari itu untuk ambil datanya aja. Jadi proses saya mengambil penelitian kalau semuanya dari awal proposal itu dari bulan Maret sampai saya ujian tuh bulan Juni ya, Bu. Jadi kira-kira berapa Maret, April, Mei 4-5 bulanan. Itu total dari awal sampai akhir. Tapi kalau untuk pengambilan datanya sendiri hanya 12 hari. Dan itu dilakukan. Iya. Mungkin juga diceritakan Rinanda ini lulus berapa lama? Saya lulus S2 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Ya. Jadi memang waktu itu sebenarnya ingin partisipannya, sejujurnya memang partisipan ingin berlebih dari 72 orang itu. Tapi terkendala waktu karena sudah mepet sekali sama bulan Ramadan. Jadi kan saya nggak mungkin melakukan penelitian ini ketika bulan puasa. Pasti akan ada perbedaan hasil tentunya. Dan akhirnya diputuskan 72 partisipan karena sudah memenuhi dari jalur analisis itu. Begitu sih Ibu Ika Adita. Yang beberapa pertanyaan dari Ibu Nani Siregar. Halo Mbak Dinana, apakah mungkin maaf atasnya Pak, ada dari Mutia. Ibu ya Mutia. Itu saya pakai research randomizer, itu miliknya saya ketik di kolom chat. Itu milik Urbaniak dan PLOS, jadi itu sudah memiliki validitas untuk randomly assign. Jadi bisa research langsung Ibu di Google, namanya research randomizer. Nah,
itu nanti ada kolom-kolom tersendiri. Jadi memang mau ada generate berapa kelompok dan sebagainya itu sudah disediakan. Jadi sangat mudah untuk digunakan. Lalu masih yang pertanyaan ke saya apa gimana Pak? Iya, dihabiskan sekalian. Oke. Ini, apakah mungkin dari Bu Nen juga, apakah mungkin pengaruh musik terhadap motorik tadi juga dimediasi oleh emosi? Karena boleh jadi variasi untuk berfokus pada motorik terarah juga ditentukan oleh kondisi emosi subjek saat melakukan tugas. Iya, di sini sebenarnya kita tidak melakukan analisis mediator ya Pak ya, tapi kita menggunakan affective response atau valensi dan arousal ini tadi sebagai dasar yang berpengaruh underlying mekanisme dari proses terjadinya perubahan di variabel dependen saya. Sehingga saya menggunakan rating affect itu tadi dari sebelum dan sudah melakukan eksperimen. Dan itu dilihat dari dua dimensi, valence dan arousal, yang hasilnya terjadi perubahan dari valence dan arousal selama proses ini. Tuh. Lalu kayaknya yang mungkin saya menambahkan pertanyaan Bu Nani Siregar tadi ya, apakah musik menjadi apakah emosi adalah mediasi ya. Jadi kemudian memang di sini sempat kita diskusikan juga apakah emosi itu akan menjadi variabel mediator atau hanya menjadi manipulation check gitu ya. Nah, kalau manipulation check itu memang kita hanya menetapkan standar minimal. Kalau itu sudah ada, oke, udah nggak masalah. Kita tidak menghitung skor dari emosi itu untuk analisis lebih lanjutnya. Beda kalau misalkan itu adalah mediator, maka kita akan turut menghitung itu dalam analisis sehingga kemudian variasi dalam skor di emosi itu akan turut kita perhitungkan sebagai temuan di penelitian. Tetapi karena ini hanya sebagai manipulation check, kita hanya pakai asas ya, yang penting sesuai dengan standar kuesioner ini dia sudah menunjukkan emosi sehingga datanya bisa dipakai untuk penelitian ini gitu ya. Itu mungkin bisa menjelaskan pertanyaan dari Bu Nani Siregar tadi. Baik, ini ada beberapa pertanyaan ditujukan kepada saya kebetulan, juga nanti ada pertanyaan yang juga bisa dijawab oleh Mbak Renanda juga. Nah, Mas Galang, maaf ingin tanya bagaimana jika perlakuan tersebut ada kandungan nilai yang kontroversial, misalkan dalam psikologi sosial ada peningkatan ada penelitian tentang keterangsangan yang meningkat yang memancing sampel untuk berperilaku agresi, kemudian ada penelitian tentang keterangsangan seksual, bagaimana batasan etika perlakuan tersebut? Terima kasih. Baik, terkait dengan etikanya memang yang jelas kita di sini harus satu menjamin kerahasiaan dari data di partisipan tersebut. Nah, ini terkait dengan etika ini saya memang berencana nanti akan ada share session karena kebetulan ketika saya postdoc di Amerika saya ikut tentang kursus etika penelitian biomedical dan social research, dan ada banyak sekali informasi yang saya tidak ketahui sebelumnya. Saya belajar dan memang nanti kita kalau waktu memungkinkan saya juga akan bikin sharing session terkait dengan etika ya. Ini kayaknya juga saya kemarin sempat diminta oleh Pak Santana juga untuk menyampaikan ini di forum dosen-dosen juga. Jadi saya akan menjawab lebih jelas lagi di sesi itu, Mas. Nah, tapi kemudian terkait dengan topik-topik keterangan hal-hal yang keterangsangan seksual atau topik-topik yang mungkin akan menimbulkan efek berkepanjangan pasca dilakukannya riset, kita harus ada follow up treatment. Jadi mungkin harus ada psikolog ya yang kemudian diminta untuk melakukan pendampingan gitu ya terkait dengan kondisi pasca pengambilan data. Siapa tahu memang subjek mengalami ketidaknyamanan secara psikologis dan itu butuh bantuan itu ya. Sehingga hal ini juga harus dipastikan oleh peneliti. Nah, biasanya komite etik penelitian sudah aware dengan hal itu, bahwa ketika ada dampak-dampak psikologis, dampak-dampak fisiologis yang
muncul dari penelitian ini harus segera harus diadres oleh si peneliti. Oke, kemudian ada pertanyaan tentang perdebatan penggunaan judul pengaruh ya. Ini pertanyaan yang saya sering mendengarkan gitu ya. Jadi ada perdebatan penggunaan judul pengaruh bla 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 bla. Satu pendapat judul pengaruh hanya untuk metode eksperimen. Pendapat lain tidak harus eksperimen karena bisa juga melihat kontribusi variabel tertentu terhadap variabel lain yang bersifat relasional. Yang mana yang benar ya Mas ya. Kalau saya tidak terlalu memusikkan hal itu ya, karena menurut saya itu hanya semantik gitu ya, hanya sesuatu yang term saja yang berbeda. Tetapi hal-hal seperti itu sebaiknya tidak perlu dijadikan penghalang untuk kita berkarya gitu ya. Jadi selama ini kalau saya di luar negeri nggak pernah ada konsensus tentang hal itu ya. Ketika kemudian itu menjadi kebijakan di instansi-instansi secara lokal ya, sebisa mungkin kita juga mengkritisi apakah emang benar seperti ini ya, apakah ini apakah kebijakan ini masih relevan ya, dan yang paling penting apakah kebijakan ini kemudian malah menghambat kita dalam berkarya. Nah, kalau misalkan sudah menghambat kan berarti kebijakan ini malah tidak sesuai dengan tujuan kita itu ya, sehingga perlu kita mengkritisinya lebih lanjut lagi. Tapi sepengetahuan saya ketika saya beberapa kali terlibat di organisasi penelitian di luar negeri, nggak ada yang mempermasalahkan tentang hal itu. Ya, dalam eksperimen, pertanyaan dari Mas Lukman Perwira, dalam eksperimen seberapa besar keluasan peneliti untuk menentukan metode measurement? Jika benar-benar baru hasil kreativitas kita, bagaimana kita bisa meyakinkan ke pembaca atau reviewer? Oke. Untuk measurement ya, untuk measurement itu contoh yang saya juga membuat alat sendiri yang namanya Galang Satrio Adaptability Test. Di situ memang beberapa pertanyaan muncul. Ini alat ini sudah valid atau belum gitu ya. Nah, yang saya lakukan adalah ini memang alat ini sebenarnya bukan alat yang tiba-tiba yang baru benar-benar 100% muncul dari pemikiran saya, enggak. Karena sebenarnya alat ini adalah adaptasi dari alat-alat yang sudah ada sebelumnya, ya, yang kemudian ketika kita belajar aspek psikofisik dan lain sebagainya, konsep-konsep psikologi yang lebih mutakhir itu kita bisa melihat dengan cara lebih parsimonial, kita bisa melihat dengan cara yang lebih detail terhadap alat-alat yang lama, sehingga kita bisa menciptakan alat-alat yang baru. Nah, dan kemudian yang saya lakukan adalah meyakinkan ke pembaca bahwa ini alat ini tidak benar-benar baru banget sih, ada konsep-konsep yang masih sama dengan konsep-konsep yang sudah kita yakini kebenarannya. Jadi intinya adalah selama kita bisa mengaitkan alat-alat baru kita ya, benar-benar baru ya, alat baru kita dengan konsep-konsep yang sudah lama, yang lama yang sudah established, itu nggak masalah. Jadi sejauh mana kita bisa menunjukkan hal itu. Jadi contoh misalnya gini, saya juga buat alat tentang tes memori. Nah, tes memori itu asumsi umumnya adalah semakin susah tugas itu, semakin orang itu membutuhkan waktu lebih lama untuk menjawabnya. Itu adalah konsep umum. Kita sudah paham dan evidence scientific sudah banyak itu ya. Nah, kemudian kita sebelum kita menggunakan alat itu untuk mengukur variabel yang kita ingin teliti, kita melakukan analisis kelayakan alat itu dulu. Benarkah alat-alat itu, benarkah item-item di dalam tes yang saya kembangkan itu menunjukkan fenomena yang sama sebagaimana telah ditunjukkan pada konsep-konsep teori sebelumnya. Ketika kemudian mereka menunjukkan fenomena yang sama, alat ini bisa dianggap valid secara validitas internal ya. Tetapi kemudian untuk validitas yang lain, misalkan apakah bisa prediktif terhadap variabel yang lain, lah itu yang ingin kita temukan di penelitian kita gitu ya. Oke.
terkait dengan kemampuan finansial peneliti untuk mengadakan reward penelitian kepada seluruh partisipan, apakah diperbolehkan menggunakan undian sebagai reward pada survei? Nah, ini kayaknya yang bisa menjawab, yang cocok menjawab ini adalah Mbak Rinanda, karena Mbak Rinanda kayaknya melakukan itu ya, Mbak Rinanda ya. Iya Pak, tapi itu tidak dibagikan rata Suaranya agak putus-putus Mbak Rinanda. Halo. ada hadiah utama yang untuk mengkondisikan tadi itu ada. Udah terdengar Pak? Masih? Iya iya. Silakan tolong diulangi coba. Di penelitian saya, untuk kontraprestasi pada semua partisipan itu, kami memberikan daya konsumsi. Katakan ini sesinya lama dan kemudian juga terkait dengan perilaku yang motorik ya, untuk melempar-lempar bola itu tadi. Tapi untuk prize atau reward utamanya itu kami menyediakan 2 hadiah utama berupa uang tunai, itu untuk 2 orang pemenangnya di sini kita lihat dari hasil di sesi 1 untuk akumulasi poin masuk di sesi 1 gitu. Terus kalau misalnya untuk mungkin di penelitian yang akan dilakukan Ibu Bapak, sebenarnya waktu itu saya juga komunikasi sama Mas Galang bilang, gimana ya Pak kalau misalnya hadiahnya itu ternyata nggak signifikan, terus kira-kira besarnya seperti apa. Nah itu untuk tahu valuable dari hadiah ini tuh kita juga melakukan survei juga terhadap hadiahnya. Apakah hadiah yang diberikan ini tuh bagi partisipan signifikan dan berarti gitu. Takutnya kalau misalnya memang sebenarnya mereka ikut-ikut aja, tapi kalau misalnya nggak merasa hadiahnya valuable kan juga berarti keinginan di ristekingnya bukan karena hadiah. Jadi waktu itu kita mengontrolnya seperti itu ya Pak Galang ya. Untuk mencari dananya alhamdulillah ya kita mengajukan proposal seperti itu. Oke. Nah, terima kasih Mbak Rinanda. Jadi sudah terjawab oleh Mbak Rinanda ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Saifuddin terkait batasan waktu tenggang waktu antara prates dan pasca tes itu seberapa lama? Lalu idealnya prates dan pasca tes langsung dilaksanakan atau tidak? Kalau langsung dilaksanakan, maka wajar jika data pasca tes ada perubahan. Namun jika tidak langsung dan ada jeda hari dari tahap eksperimen terakhir ke pasca tes, maka ada kemungkinan variabel bias mencampuri selama jeda waktu ke pasca tes tersebut. Bagaimana solusinya? Oke, jadi tergantung ya. Ini sangat tergantung dari variabel yang Anda manipulasi apa, masuk ke batasan perilaku atau batasan persepsi atau batasan apa, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perilaku itu berubah. Apakah perilaku itu untuk berubah itu dapat dengan mudahnya dicampuri oleh bias-bias yang lain. Ini juga kemudian perlu Anda temukan jawabannya. Dan bagaimana cara Anda untuk menetapkan tenggat waktu itu paling gampang adalah berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Jadi ada penelitian saya yang kemudian ada 2 kali pengambilan data, sebenarnya ada 3 kali pengambilan data, tapi kita concern delay waktunya berapa lama ya dari pengambilan 1 ke pengambilan data yang selanjutnya. Dan kami menetapkan 1 minggu karena berdasarkan pada penelitian terdahulu 1 minggu itu sudah cukup bagi manusia untuk melupakan informasi verbal terkait dengan stimulus yang kita gunakan. Nah, jadi kemudian ketika kita menentukan tenggat waktu itu memang ada evidence-nya, memang ada dasar saintifiknya mengapa kita memutuskan seminggu itu cukup. Dan mungkin yang malah kadang-kadang menjadi pertanyaan adalah cukupkah waktu kalau misalkan langsung pretest, langsung post-test gitu ya. Ya, misalnya pretest, intervensi, post-test itu apakah dengan intervensi itu sudah cukup untuk mengubah dengan cepat? Nah, itu mungkin malah pertanyaan yang lebih sering diajukan, dan itu memang kita harus siap untuk memberikan jawaban bahwa menurut literatur terdahulu sudah cukup atau belum cukup.
waktu yang dibutuhkan ini untuk melihat adanya perubahan dari sisi entah itu perilaku, persepsi, dan lain sebagainya. Oke. Pertanyaan lagi dari Muhammad Saifuddin. Tadi dijelaskan Mas Galang bahwa selama eksperimental tidak harus dekat dengan sampel, maka penelitian bisa jarak jauh. Yang ingin saya tanyakan bagaimana batasan perlakuan dalam kurung bukan pengambilan data dan pengukuran, bahwa eksperimental tidak harus dekat dengan sampel. Karena jika eksperimental tidak dekat dengan sampel, maka eksperimental tidak bisa mengendalikan variabel non-eksperimental yang ada di lokasi penelitian sampel. Selain itu, pengamatan kepada sampel juga kurang optimal. Bagaimana solusinya, Mas Galang? Nah, ini juga tadi saya kebetulan sebelum mulai sesi ini saya sempat diskusi dengan mahasiswi bimbingan saya yang ini juga mungkin masih di sini gitu ya. Karena kondisi COVID ini berpikiran untuk melakukan intervensi nggak langsung, tetapi dia mengirimkan program komputer eksperimen kepada partisipan dan kemudian partisipan diharapkan untuk mengerjakannya tanpa ada supervisi dari eksperimenter secara langsung. Nah, ini sangat tergantung lagi dari konteks penelitiannya. Jika contoh misalkan, jika penelitian itu, misalkan kita mengukur waktu reaksi, di mana waktu reaksi itu sangat terpengaruh oleh atensi, maka kita harus meyakinkan partisipan itu berada di satu ruangan yang tidak terpengaruh oleh distraktor lain sehingga akan mempengaruhi waktu reaksi dia. Nah, itu bisa kita lakukan dengan sejak awal menginstruksikan hal itu. Ya, menginstruksikan bahwa Anda harus mempersiapkan ini, kita sudah mengontrol hal-hal yang mungkin akan timbul dan akan mencemari hasil penelitian. Dan itu sudah kita sampaikan sejak awal sehingga partisipan bisa mengkondisikan, dan juga kalau memungkinkan sedapat mungkin misalkan kita bisa mengusahakan kamera gitu ya, sehingga kita bisa melihat perilaku responden atau subjek selama melakukan eksperimen itu bisa lebih bagus lagi sehingga kita bisa memonitor gitu ya. Baik, kemudian satu lagi pertanyaan terakhir ya. Dari Suwanda Priyadi untuk Mbak Linanda. Silahkan Mbak Linanda ingin membacanya sendiri. Terima kasih Pak Suwanda Priyadi. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Saya ingin penjelasan lebih lanjut mengenai desain eksperimen yang digunakan serta teknik analisis data yang digunakan. Nah, jadi sebenarnya pemikiran saya tuh nggak terlalu pada sih Pak dalam saya pasti menggunakan between subject, dan kemudian analisisnya saya menggunakan ANOVA. Cuman waktu itu saya menggunakan dua teknik, yang satu menggunakan RStudio, yang satu menggunakan SPSS. Tapi pada dasarnya hasilnya sama. Itu tergantung peneliti juga mau menggunakan yang seperti apa. Cuman karena waktu itu saya juga lagi belajar tentang R, jadi pengen juga menganalisis using ANOVA dalam RStudio itu. Terus kemudian di semua hasil analisisnya setelah melakukan ANOVA juga dilakukan post hoc analysis untuk mengetahui explore hasil lebih jauh. Mungkin itu Pak Galang. Oke, baik. Terima kasih Mbak Linanda. Karena waktu kita juga sudah lewat 1 menit ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua, baik yang bergabung melalui Zoom maupun melalui live streaming di YouTube. Insya Allah ini juga kami rekam, kemudian nanti akan kami tayangkan di YouTube channel saya. Dan semoga sesi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu rekan-rekan, minimal untuk menambah semangat untuk menulis ya. Mungkin banyak informasi yang sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya, tetapi paling tidak kita dengan mengobrol seperti ini gitu ya, bisa menambah semangat untuk menulis. Dan saya berterima kasih kepada Mbak Linanda, dan juga tadi juga sebenarnya ada masukan sebenarnya dari Mbak Adelia ya, Mbak Adelia tadi juga Mbak Adel tadi secara private mengirimkan pesan kepada saya. Ini berdasarkan pengalaman Mbak Adel juga itu ya. Tadi
ada pertanyaan apakah kita boleh menggunakan we atau I gitu ya dalam menulis artikel ini Mbak Adel. Berdasarkan pengalaman beliau sebagai penulis jurnal juga, kadang tergantung jurnalnya juga kalau untuk bahasa yang aktif dan pasif itu. Dan sekarang makin banyak yang minta aktif ya. Kalau Anda menggunakan Grammarly gitu ya, sebagai software untuk mengoreksi ejaan Anda, memang kalau pasif itu dia akan memberikan masukannya adalah bahwa ini diaktifkan gitu ya. Dan itu memang benar seperti yang disampaikan oleh Mbak Adel, dan kemudian Mbak Adel juga bilang bahwa penulisan we semakin populer in some journals. Jadi memang kita sudah semakin untuk mendekati fenomena di mana kita sebagai penulis itu boleh kok untuk kemudian menceritakan tadi ya perjalanan pertanyaan-pertanyaan penelitian kita yang kemudian kita coba untuk jawab dengan penelitian-penelitian yang sistematis gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat dan produktif di masa-masa yang seperti ini. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih semuanya, Mbak Lina, Mbak Adel, Mbak Satwika, dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau